Ketemu lagi di Hot Room, Bapak Andrinov. Bapak setuju nggak dengan tadi komentar dari Pak Faldo bahwa zaman di musim pandemi justru harus belanja lebih banyak dan juga untuk menunjukkan bahwa kita punya hope gitu loh. Ini adalah agenda jangka panjang. Agenda jangka panjang. Ya. Ini pekerjaan untuk tujuan jangka panjang. Ya. Pekerjaan besar, pekerjaan yang sangat kompleks. Tapi kalau kita semua sudah yakin dengan alasan-alasan yang kuat, agenda itu harus kita ambil, kita putuskan, dia tidak cukup untuk dibenturkan dengan urusan-urusan jangka pendek. Pandemik insya Allah urusan jangka pendek, anggaran insya Allah urusan jangka pendek, hal-hal yang dimunculkan misalnya soal apa itu adalah urusan jangka pendek. Tapi kan tahun 2024 itu sudah di depan mata. Duitnya dari mana? Kalau ini komitmen dari negara ya, bukan hanya komitmen pemerintah, bukan komitmen dari suatu pemerintahan, ini adalah keputusan negara, ya. Maka tinggal implementasinya tinggal diatur. Kalau tahun ini kita uangnya dikit, ya pakai yang sedikit, kerjakan sedikit. Kalau tahun depan uangnya masih sedikit, kerjakan sedikit. Kalau tahun berikutnya uang agak banyak, kerjakan yang banyak. Terima kasih. Tidak harus dikejar, oh ini bukan proyek untuk 5 tahun atau 10 tahun. Jangka panjang. Iya. Terima kasih. Pak Sukamdhani, Bapak sebagai pengusaha, apakah memang pindah ibu kota ini adalah saat yang tepat sekarang ini? Jawabnya agak susah ya, karena udah diputus. Sudah diputuskan. Tapi yang jelas begini Bang Hotman, jadi kalau dari sisi pemerintahan itu di berbagai negara kan memang, ini kan topiknya Jakarta akan jadi apa ya. Yang jelas kalau Jakarta itu akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi itu jelas. Tidak akan berubah. Yang berubah, yang berpindah adalah pusat pemerintahannya. Di beberapa negara seperti itu. Di Amerika bahkan ada 2 pusat niaganya kan. Pusatnya di Washington DC, keuangannya ada di New York, dan ada kegiatan perdagangan jasanya ada di Los Angeles. Banyak yang cerita apa. Jadi menurut Bapak ini keputusan yang tepat dari segi ekonomi? Kalau dari sisi kepentingan jangka panjang, menurut saya sih bisa saja begitu. Nah, yang problem itu adalah sebetulnya di dalam mengimplementasikannya nanti menuju ke sana itu bagaimana? Karena di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, Bang Hotman. Pertama tadi yang Bang Hotman sampaikan kan, konsistensi komitmen politiknya nanti bagaimana setelah 2024? Apakah terus? Kedua dari sisi kalau membangun selama di APBN disiapkan pasti bisa bangun. Nanti bagaimana peran serta dari pihak masyarakat, dari swasta ini perlu juga kita bicarakan. Artinya swasta tentu akan masuk kalau memang komitmennya itu betul-betul firm tadi. Kembali ke pertanyaan nomor 1 tadi. Apakah ini ancaman terhadap ekonomi di Jakarta? Tidak. Kalau ancaman itu tidak, sama sekali tidak. Jadi Jakarta tidak akan jadi masalah. Tadi saya sampaikan kalau kota pemerintahan yang akan bergerak kan adalah pusat pemerintahannya. Tapi pusat kegiatan ekonomi itu menurut saya tidak akan ada. Jadi menurut Bapak walaupun ibu kota pindah, Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi. Tetap akan jadi pusat. Terima kasih. Pak Yayat, komentar Bapak gimana? Saya sependapat bahwa Jakarta tetap punya peran penting. Pertama dia tetap menjadi pusat keuangan. Yang menarik adalah Jakarta melalui Tanjung Priok adalah simpul distribusi logistik untuk seluruh Jawa. Kita bayangkan hampir 60% orang Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Kemudian yang menarik lagi ada Jakarta kota utama di Jabodetabek. Ada lebih kurang diperkirakan sekarang ini 34-35 juta. Yang menarik lagi Jakarta kota utama yang sekarang itu punya peran besar sebagai kota yang menggerakkan kota-kota sekitarnya. Apakah karena dia bersatu sebagai ibu kota? Nah ini yang menarik. Ibu kota itu kan pengertian kita itu bisa pengertian secara fungsional sebagai pemerintahan, juga bisa ibu kota sebagai fungsi untuk fungsi keuangan, fungsi ekonomi. Pertanyaan kan sama dengan Washington dengan New York. New York itu tetap punya peran dominan sebagai fungsi ekonomi besar. Dari segi tata kota memang Jakarta sudah tidak layak menurut Bapak. Nah ini persoalan daya tampung dan daya dukungnya. Memang Jakarta ini dari dulu sampai sekarang sejarah kebencanaannya terlalu melekat. Daya dukung, daya tampungnya juga punya masalah. Jadi sudah tidak layak dari segi tata kota? Betul, bukan tidak layak. Kita bisa mengatasi, tinggal persoalan bagaimana komitmennya. Yang menarik adalah mengurangi sebagian beban dari Jakarta. Kita akui bahwa dengan dipindahkannya pusat pemerintahan, itu ada fungsi yang dikurangin. Berarti ada potensi beban daya dukung Jakarta tidak seberat. Contohnya sekarang aja. Kalau sekarang Jakarta padat, itu padatnya dikonsentrasi di ring 1. Ring 1 di mana? Tamrin, Sudirman, Kuningan sebagai pusat pemerintahan.
Plus di dalamnya ada fungsi bisnis dan jasa. Hampir kalau lihat tata ruangnya itu zona bisnis dan pemerintah jadi satu. Tetap Bapak mengharapkan ibu kota pindah, Jakarta tetap jadi pusat ekonomi. Nah, tetap dia sebagai pusat. Nah, satu lagi yang menarik adalah ada keterkaitan yang kuat antara Kalimantan Timur dengan Jawa, dengan Jakarta. Satu catatan kami, Bang, hasil kajian interregional input-output menunjukkan Kalimantan Timur itu punya 3 kekuatan besar secara fungsional ekonomi. Pertama dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat dan Jakarta dalam konteks hubungan secara ekonominya. Jadi saya kira tinggal bagaimana mensinergikan antara pertumbuhan di IKN nanti dengan fungsi Jakarta sebagai konteks interaksi kerjasama ekonominya. Terima kasih Pak Yayat. Pak Hendri Satrio, ini ada unsur politis enggak? Oh, kalau ditanya politis ya pasti ada orang buru-buru. Ya, politis kepentingan siapa? Gini, kalau dibilang kepentingan Pak Jokowi, ya, saya sih mau tanya aja sama Bung Faldo dan Bang Doli misalnya, apakah ada kepentingan Pak Jokowi di sini? Karena pada saat kampanye nggak ada janji kampanye Pak Jokowi yang menyinggung tentang pemindahan ibu kota. Walaupun saya yakin kalau disampaikan memang bisa mengurangi suara. Ya. Lembaga survei Kedai Kopi, Bang Hotman, itu melakukan survei ke 1.200 responden seluruh Indonesia yang tidak setuju IKN itu 61,9%. Dan alasan terbesarnya 35% itu karena pemborosan. Sampai terus turun sampai 5% itu hutang. Jadi menarik juga saya kalau ada pejabat pemerintah mengatakan salah satu mengapa harus ada IKN ini supaya ada belanja. Kenapa harus ada belanja? Supaya dunia tahu Indonesia ini terus bergerak. Jadi premisnya saya rasa perlu dibenahi. Jadi premisnya ini benar-benar harus premis yang mendesak. Maka Bang Doli setengah mati siang malam harus menggolkan undang-undang negara ini karena ada sesuatu yang mendesak. Yaitu? Nah tapi... Setengah mati juga. Nanti saya jelasin, nggak setengah mati juga. Oh ya. Premisnya apa yang Ternyata mendesak? setengah mati. Apa yang mendesak? Nah makanya itu harusnya pemerintah bisa menjelaskan premis apa yang mendesak sehingga harus tahun ini gitu ya. Apa? Menurut Bapak apa? Untuk legacy supaya tertulis di sejarah bahwa supaya Jokowi. Tertulis di sejarah. Yes. Itu berarti ada unsur politis. Oh iya besar sekali unsur politisnya di sini. Pak Doli, boleh saya tanggapi dulu Kak? Enggak, ini penting karena ini ditonton oleh jutaan pemirsa. Jadi dia bilang ini unsur politis untuk kepentingan pamornya Pak Jokowi. Gimana ini Pak Adrino? Begini ya. Nanti Pak, ya. Kita tidak bisa menjudge sesuatu berdasarkan dugaan, berdasarkan persangka-persangka. Ya. Kita harus lihat betul dasar-dasarnya dan lihat prosesnya. Ya saya dengar surveinya Hendri Satrio bilang gitu, tapi saya yakin itu pasti ada jika, ya. Nggak mungkin 65% itu orang Indonesia menolak. Makanya kita bisa buka bentuk pertanyaan awalnya apa, ya. Jadi saya yakin pertanyaan ini tidak persis soal apakah setuju tidak setuju pindah ibu kota. Saya yakin itu. Bukan saya juga punya survei, tapi kalau Anda katakan seandainya itu dilakukan tahun ini, bisa saja jawabannya orang menolak. Apalagi jadi Anda tidak setuju dengan alasan dengan anggaran. Tidak setuju. Yang itu dong tadi dong. Sebentar. Bang Hotman, maaf. Yang mesti dijawab yang premisnya tadi itu. Ya. Kita perlu argumentasi yang logis dan punya dasar yang kuat. Ya. Ya. Yang soal ini politis itu sendiri mungkin dia mengatakan analisa dia agar Jokowi tercatat dalam sejarah sebagai ya bagaimana membuktikannya? Itu kan cuma praduga. Ya. Yang bisa dibuktikan adalah bagaimana proses lahirnya rencana ini mulai dari sini, keluarlah usulan. Pak Doli kan Bapak yang bertanggung jawab terhadap undang-undang ini. Benar nggak tuduhan Pak Hendri bahwa ini demi popularitas Jokowi, itu kata beliau? Enggak, saya kira begini. Saya selalu mengatakan bahwa ketika kita bicara tentang pemindahan ibu kota negara, dengan seperti yang saya katakan tadi, kita mau menciptakan penyebaran, pemerataan, pertumbuhan, pembangunan Indonesia, tidak hanya di Jakarta dan Jawa gitu. Ini kita artinya kan kita bicara tentang masa depan Indonesia. Nah kalau kita mau bicara tentang masa depan Indonesia, kenapa kita harus tunda-tunda? Ya kan? Ya kita memang sekarang punya masalah hari ini, menghadapi pandemi, pemulihan ekonomi gitu. Tapi kan dengan menghadapi masalah yang ada sekarang ini kan nggak mengharuskan kita tidak bicara tentang masa depan.
Jangan kita membayangkan ya, ketika kita menyelesaikan undang-undang IKN ini, kita mau pindah besok. Itu membuat pening kepala kita. Dalam undang-undang ini, itu ada bagiannya adalah membicarakan tentang master plan atau rancangan induk. Ya. Ini kita bicarakan pemindahan ini sampai tahun 2045. Nah, sekarang kan kita tergantung kita semua. Pertama, kita semua dalam hati masyarakat memberikan dukungan terhadap program ini. Yang kedua, pemerintah dengan undang-undang ini memang sepanjang nanti ini dimulai harus bisa meyakinkan, mengconvince masyarakat dengan dua hal. Satu, secara politik, artinya ada komunikasi publik. Yang kedua, secara teknokratik. Harus ditunjukkan 2 tahun ke depan ini sudah buat apa dengan itu. Gitu. Nah, jadi ini semua jadi keputusan kita semua sekarang. Jadi analisa Bapak, karena kan rakyat perlu tahu, di undang-undang ini kan seolah 2024 sudah pindah ibu kota, tapi master plan-nya kita belum tahu, kira-kira realistisnya benar-benar istana dan semua pemerintah pusat itu pindah kapan? Nah, gini, undang-undang ini di awal diajukan oleh pemerintah ada 34 pasal, 9 bab. Kemudian kita rubah akhirnya jadi 45 pasal dan 11 bab. Berapa hal yang kita rubah, salah satunya adalah di awal itu pemerintah mengatakan bahwa dijelaskan ada satu pasal pemindahan ibu kota ini dimulai dari semester 1 2024. Semester 1 2024. Kami nggak setuju. Semua DPR nggak setuju karena kita nggak mau terjebak. Nah, jadi kami serahkan kepada pemerintah. Pemindahannya itu tergantung dari pemerintah. Artinya presiden. Belum ada benar-benar deadline di situ diatur. Itu yang saya katakan, tergantung kita setelah undang-undang ini kita membuat perencanaan dan melakukan apa untuk masa depan Indonesia. Kita istirahat dulu. Kita akan kembali setelah headline berikut ini.